terkait dengan artinya saat ini Pak, pemanfaatan gas bumi begitu ya Pak untuk di tanah air. Apakah sudah optimal begitu? Lalu kalau dari PGN sendiri, apa saja Pak strateginya Pak terkait dengan penggunaan gas bumi di tanah air? Mana lagi ke depannya yang akan dibangun jaringan gas Pak? Silakan Pak Arief. Ya, tadi yang dua tadi kami menunggu ya karena Jargas jaringan Cirebon Semarang itu APBN, Semangke-Dumai mungkin diserahkan ke kita coba siapkan. Ada lagi jaringan pipa dari West Natuna Transportation System WNTS itu yang ke Pemping Island. Juga ini kita masih menunggu keekonomian dari apabila kita membangun jaringan pipa termasuk keekonomian dari sektor upstream yang ada di Natuna. Terlepas dari itu, karena tadi yang saya katakan bahwa kita mau jaga reliability pasokan, kita tentunya juga tidak hanya terpaku kepada jaringan distribusi pipa gas, tapi kita juga tadi beyond pipeline melalui CNG dan LNG. Ada beberapa segmen juga kita juga sudah sudah melakukan studi, misalnya dari area Kalimantan, itu ada di Kalimantan Tengah dan Timur, itu ada Bengkanai dan Longhubung Longbanggun, yang tentunya ini kita bisa mengantisipasi dengan membangun jaringan pipa agar bisa tersambung ke Senipah Balikpapan, sehingga gas yang diproduksi dari upstream ini bisa dideliver untuk diproses menjadi LNG. Kemudian sektor-sektor lain seperti di area Sulawesi juga kita coba bangun. Area Papua yang terakhir ini ada K3S Genting Kasuri, mereka akan mendeliver gas dari Bintuni ke Fakfak di mana Pupuk Indonesia akan bangun plant di sana. Tentunya akan butuh transmisi gas. Kita coba ingin membantu juga membangun jaringan gas di situ. Baik, lalu terkait dengan jaringan-jaringan gas yang tadi ya Anda sampaikan Pak, sampai dengan saat ini sebetulnya jumlah pelanggan Jargas ini per jenisnya seperti apa Pak update ya? Nah, Jargas ini kita bedakan ya antara Jargas untuk rumah tangga, kemudian ada Jargas untuk UMKM, dan juga ada jaringan gas untuk industri. Nah, untuk Jargas rumah tangga itu kita hanya membutuhkan kurang lebih 10 BBTU per day atau 1% dari total transaksi niaga kita. Kemudian untuk UMKM itu lebih kecil lagi, hanya 1 BBTUD. Yang besar adalah serapan untuk industri, ya itu kurang lebih 98% dari volume tata niaga gas kita. Jadi kurang lebih 936 BBTUD. Nah, pelanggan industri dan komersial dari PGN ini itu mencapai hampir lebih dari 3.019 pelanggan. Nah, untuk volume niaga PGN ya itu kurang lebih sampai dengan September 2023 ini ya tadi tumbuh 6%, termasuk diantaranya adalah TUA untuk FSRU Lampung kita. TUA itu adalah Terminal Usage Agreement. Jadi kami PGN sangat berterima kasih akhir-akhir ini pemanfaatan atau utilisasi FSRU Lampung ini sangat-sangat meningkat signifikan. Kami apresiasi PLN yang melalui sinergi BUMN sekarang ini memanfaatkan FSRU ini lebih banyak lagi sehingga TUA kita semakin tinggi. Baik, artinya untuk pemanfaatannya paling besar di industri begitu ya Pak? Industri, ya? Benar. Dan yang paling kecil untuk UMKM dan kemudian diikuti oleh rumah tangga. Baik, lalu untuk CAPEX Pak, berapa CAPEX yang disiapkan oleh PGN Pak terkait dengan mungkin rencana-rencana pembangunan jaringan gas dan juga mungkin target-target lain yang ingin dicapai oleh PGN di tahun ini dan bahkan mungkin di tahun depan? Untuk ke depan ya kami punya RJPP sampai 2034. Kami sekarang sudah punya jaringan gas kurang lebih di luar jaringan gas rumah tangga ya. Itu kurang lebih panjangnya itu 11.000 km. Nanti ke depan sampai 2034 mungkin kita akan double, on top of 11.000 ini kita tambah lagi 11.000 km. Nah, untuk Jargas rumah tangga, CAPEX yang saya punya datanya di sini kurang lebih 85 juta US dollar untuk Jargas rumah tangga. Tentunya Jargas rumah tangga ini bentuk PGN melakukan public service obligation, karena kalau dilihat dari volumenya yang kecil, kemudian juga
harga gas yang sekarang dari hulu itu kita masih mempertimbangkan untuk mendapatkan harga gas yang sama dengan harga gas APBN, which is itu $4,72. Kemudian sekarang ini Jargas Mandiri kita melakukan bisnis to bisnis ya, komersial. Artinya harga yang kita ambil dari upstream itu harga komersial, tetapi jualannya harga sales kita ke rumah tangga itu masih sekitar 6.000 sampai 10.000 yang tentunya ini jauh lebih murah daripada harga LPG yang 12 kilo. Baik, jadi harganya kalau dilihat sebetulnya masih cukup kompetitif ya Pak? Oh, sangat-sangat kompetitif. Kalau Mbak Sinta beli LPG 12 kilo itu kurang lebih sekarang harga eceran tertinggi 180 sampai 190 ribu, tetapi belinya mungkin 220 ribu mungkin ya. Kalau di kilo kan per kilonya itu 1 kilo itu kurang lebih 18 ribu. Nah harga Jargas kita 1 kilo itu kurang lebih 14 ribu. Jadi bedanya lumayan.